Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan sharing tentang analisis peramalan atau analisis proyeksi. Mungkin dari teman-teman semua berpikir ya, kenapa sih analisis peramalan? Atau kalau dengar kata peramalan ini mirip-mirip istilah supranatural atau semacamnya gitu ya. Nah, apakah PWK seperti itu? Dan kenapa PWK juga perlu ada analisis peramalan gitu ya? Analis peramalan ini memang cukup sering digunakan di PWK. Tidak hanya di PWK sebenarnya, di bidang lain juga banyak. Tapi kenapa di PWK ini kemudian cukup banyak? Karena PWK sebagai suatu kegiatan perencanaan wilayah dan kota, ini di dalamnya banyak sekali proses analisis dan berbagai kegiatan yang intinya untuk mengkaji kecenderungan yang terjadi di masa depan. Jadi, kira-kira masa depan itu mau menjadi seperti apa? Kira-kira nanti kita ingin mewujudkan masa depan yang seperti apa gitu ya, cita-cita untuk mewujudkan masa depan suatu daerah atau suatu kawasan. Nah, kaitannya dengan prediksi dan peramalan bagaimana? Kaitannya adalah untuk melihat kecenderungan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Misalnya, data tentang jumlah penduduk, data tentang kemiskinan, data tentang permukiman kumuh, data tentang berbagai macam hal. Katakanlah proyeksi penduduk gitu ya. Kecenderungannya selama 5 tahun terakhir seperti ini, pertambahan jumlah penduduknya. Nah, kira-kira dalam 20 tahun ke depan, jumlah penduduknya akan sebanyak apa? Kalau jumlah penduduknya menjadi sekian, maka dampaknya apa nih? Kebutuhan apa yang perlu ditambah? Apakah ruang hijaunya perlu ditambah? Apakah fasilitas pendidikannya perlu ditambah? Atau masih cukup? Atau fasilitas kesehatan yang perlu ditambah? Atau yang lainnya? Kita perlu mengira-ngira kira-kira di depan itu kondisinya seperti apa untuk kita bisa membuat perencanaan. Atau sebaliknya, tingkat pengangguran makin tinggi, kemiskinan makin tinggi gitu ya di perkotaan, urbanisasi makin tinggi. Nah, kalau kondisinya seperti itu, di tren beberapa tahun terakhir seperti itu, kira-kira 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bagaimana? Apakah kemiskinan perkotaan ini bisa turun atau trennya naik? Atau penganggurannya makin banyak misalnya? Bagaimana kondisi ke depan kira-kira? Nah, dengan kita bisa memprediksikan kondisi ke depan, ternyata makin tahun kalau kondisinya seperti ini makin banyak nih pengangguran, makin banyak nih kemiskinan. Kalau makin banyak pengangguran kemiskinan, kejahatan di kota makin banyak permukiman kumuh juga. Maka apa yang harus kita lakukan nih untuk mengatasi hal-hal tersebut? Jadi memang analisis peramalan, analisis proyeksi, analisis mengira-ngira ke depan itu menjadi seperti apa gitu ya. Memang sangat erat kaitannya dalam proses perencanaan karena ini merupakan salah satu tahap awal dari serangkaian proses analisis, serangkaian proses perencanaan, dan serangkaian proses pengambilan keputusan. Jadi memang kita perlu memperkirakan pola yang mungkin terjadi di masa mendatang berdasarkan data-data di masa lampau. Pertanyaannya, apakah analisis ini akan selalu tepat gitu hasilnya? Misalnya kita memprediksikan penduduk 20 tahun lagi itu menjadi 1 juta jiwa gitu. Bisa tepat, bisa tidak. Kalau tidak pun tidak masalah, ini kan hanya pendekatan untuk mengira-ngira kondisi di masa mendatang seperti apa. Jadi bukan berarti analisisnya harus tepat gitu ya. Ini kan namanya memprediksikan. Kira-kira seperti ini loh gambaran kondisi di masa depan. Ya, ini kurang lebih gambarannya sekarang di kondisi ini, kita di kondisi sekarang. Kemudian kita perlu mengumpulkan data-data masa lampau, bisa 3 tahun terakhir, bisa 5 tahun terakhir, bisa 10 tahun terakhir, agar kita bisa mengetahui kecenderungan pola yang terjadi di masa lampau. Selama 10 tahun terakhir ini pertambahan penduduk bagaimana sih? Selama 10 tahun terakhir ini
pertambahan urbanisasi seperti apa sih, atau data-data lainnya yang memang dibutuhkan. Nah, kalau kita sudah bisa menganalisis atau melihat kecenderungan polanya, kita bisa memilih metode apa yang kita gunakan untuk memproyeksikan kondisi masa mendatang. Jadi memang banyak sekali metode yang bisa kita gunakan, banyak sekali pendekatan yang bisa kita gunakan. Bergantung dari ini tadi, bagaimana kecenderungan yang terjadi di masa lampau. Ini contoh tentang analisis tentang proyeksi COVID, peramalan COVID di tahun 2020 oleh Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia. Nah, bagaimana nih hasilnya? Jadi mereka punya data COVID sampai kurang lebih Maret 2020. Sudah terkumpul datanya. Data pasien atau suspek yang terkonfirmasi COVID. Kemudian dari data ini dilakukan analisis proyeksi dengan beberapa pendekatan gitu ya tentunya. Dihasilkan 3 alternatif skenario atau 3 alternatif kondisi COVID di Indonesia untuk beberapa bulan ke depan. Skenario pertama adalah kalau pasien COVID ini atau COVID ini dibiarkan begitu saja, tidak ada intervensi, ya udah sakit-sakit aja, nanti pengobatan biasa saja gitu ya. Maka proyeksinya adalah angka COVID-nya naik drastis seperti ini. Kalau kemudian alternatif kedua, kalau ada sedikit intervensi di yang menengah gitu ya, mungkin ada vaksin, ada pembatasan jarak, ada segala rupa yang sifatnya menengah, ini ternyata bisa mengurangi, prediksinya adalah bisa mengurangi angka COVID lumayan banyak. Dan kalau intervensinya sangat strict, sangat ketat gitu ya, sangat tinggi intervensinya, ini semakin bisa meminimalisir angka COVID yang terjadi. Dan ini yang grafik yang kedua ini adalah prediksi peak-nya COVID dengan berbagai skenario itu tadi. Skenario pertama, peak-nya semakin jauh, jadi selesai COVID-nya makin lama. Skenario kedua dengan sedikit intervensi atau menengah intervensinya, peak-nya bisa berkurang, dan dengan intervensi yang ketat sekali, yang sangat tinggi, peak-nya bisa lebih cepat dan kondisinya bisa lebih cepat lagi untuk stabil. Ya, ini penjelasan tadi ya. Skenario 1 kalau tidak ada kebijakan yang tegas, skenario 2 kalau ada kebijakan yang menengah, sampai skenario 3 yang benar-benar tegas gitu kebijakannya, peraturannya juga tegas. Dan ini adalah hasil analisisnya. Prediksi sebanyak apa kasus yang mungkin terjadi gitu. Kemudian peramalan untuk melihat kecenderungan di masa depan gitu ya, ternyata bisa terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah proyeksi, kemudian yang kedua prediksi, dan yang ketiga adalah spekulasi. Sedangkan berdasarkan timeline atau berdasarkan jangka waktu, peramalan ini bisa dibagi menjadi jangka pendek untuk prediksi jangka pendek, kemudian jangka menengah, hingga jangka panjang. Ini biasanya bergantung dari tingkat kepentingan apa yang ingin kita cari, apa yang ingin kita prediksikan gitu. Kemudian untuk membuat prediksi atau membuat analisis peramalan, tentunya kita perlu data untuk membuat analisis itu. Nah, datanya apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah data yang menunjukkan waktu yang berkala. Misalnya data 1 bulan terakhir, data 1 tahun terakhir, data 10 tahun terakhir gitu. Tapi hampir lengkap gitu datanya dalam kurun waktu tertentu. Bisa harian, bisa bulanan, mingguan, tahunan, dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk menemukan pola itu tadi, kecenderungan datanya. Di mana kecenderungan datanya bisa
terbagi menjadi beberapa jenis pola gitu ya. Ada yang polanya horizontal, ada yang seasonal, cyclical, dan sekular. Yang horizontal ini biasanya datanya relatif lebih stabil gitu ya, naik turunnya nggak terlalu tinggi, relatif stabil di sini saja angkanya, nggak terlalu tinggi. Sedangkan kalau seasonal ini naik turun berdasarkan waktu musiman. Oh misalnya kalau ini ya misalnya kunjungan wisata gitu. Oh kalau hari biasa nggak terlalu banyak, hari libur atau hari weekend atau hari libur tinggi kunjungannya. Nanti hari biasa lagi turun lagi, hari libur naik lagi, hari biasa turun lagi, ada tanggal merah lumayan naik lagi, seperti itu. Jadi musiman gitu. Atau kalau sakit flu gitu misalnya, atau sakit masuk angin. Oh kalau biasa musim panas, tengah-tengah musim panas nggak terlalu, pancaroba naik lagi. Musim hujan ada tapi nggak banyak, nanti pancaroba naik lagi misalnya. Atau banjir, rob. Oh di musim-musim tertentu naik, di musim-musim tertentu nggak terlalu tinggi. Kemudian ada cyclical, ini juga hampir mirip yang pertama tadi ya. Datanya nggak terlalu banyak perubahannya. Dan yang terakhir adalah tren. Jadi naik turun, tetapi dalam jangka panjang ada trennya. Apakah trennya naik atau trennya turun untuk jangka panjang gitu ya. Nah di PWK bagaimana? PWK kita yang lumayan sering kita gunakan adalah analisis tren ini. Bagaimana kita menganalisisnya? Yang pertama, kita tadi saya sampaikan menganalisis data masa lampau untuk bisa menemukan pola gambaran masa lampau. Kemudian kalau sudah ketemu polanya, kita bisa memilih metode yang mau kita gunakan agar bisa lebih tepat gitu ya penggunaan metode analisisnya. Kemudian kalau kita sudah memilih metode, kita bisa melakukan proses analisis forecasting, analisis peramalan, analisis proyeksi itu tadi. Secara umum itu tahapannya. Kemudian ini adalah salah satu contoh analisis peramalan dengan menggunakan Excel. Jadi tadi saya sudah sampaikan banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya adalah dengan Excel. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa sharing lagi dengan metode yang lain gitu ya. Ada juga kita bisa pakai sistem dinamis, ada kalau transport itu juga ada lagi yang lain gitu. Ini yang sederhana dulu yang menggunakan Excel. Jadi analisis peramalan dengan Excel ini metodenya ada beberapa atau jenisnya ada beberapa. Ada analisis eksponensial, kemudian polinomial, linear, power, logarithmic, moving average, dan beberapa lagi. Nah, nanti ketika kita punya data, kita mau pakai yang mana nih? Ini sudah ada ininya ya, karakteristiknya. Kalau eksponensial lebih cocok untuk mana, polinomial lebih cocok untuk yang mana. Nah, nanti kalau bingung, biasanya kita bisa melihat nilai R-nya dari garis trend line-nya. Nah, ini contoh. Kita mau meramalkan jumlah wisatawan yang datang gitu ya, atau jumlah penduduk gitu misal. Oh, kita sudah punya data 10 tahun terakhir, dari 2003 sampai 2013. 2003 jumlah wisatawannya hanya 1 juta, sampai 2013 menjadi 3 juta sekian gitu. Nah, bagaimana kita membuat analisisnya atau melakukan analisis? Yang pertama kita lakukan adalah data ini, tahun dan jumlah ini kita masukkan ke Excel. Kalau sudah kita masukkan ke Excel, kita buat grafik garis dari tabel data di Excel. Jadi kita blok datanya, kemudian kita pilih insert garis ini grafik, nanti akan keluar grafiknya. Kemudian kalau sudah keluar grafik, kita bisa klik kanan dari garis ini, garis trennya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih
add trend line atau tambahkan garis trend line. Nanti akan keluar garis putus-putus yang menunjukkan trend line-nya. Nanti ada nilai, dicentang nilai equation itu Y, nilai rumusnya, rumus perhitungannya, kemudian R square-nya, nilai R-nya, R kuadratnya. Kita centang semua agar di tabel di grafik ini keluar nilai Y dan nilai R kuadratnya. Nah, nanti di sebelah kanan, biasanya klik kanan gitu ya, nanti akan keluar format trend line. Kita bisa memilih mau pakai yang moving average misalnya, mau pakai yang power, polinominal, logaritmik, dan seterusnya. Kita bisa klik satu-satu seperti ini, dan kita bandingkan nilai R-nya. Contoh, ini untuk yang linear, rumusnya sekian, R kuadratnya 0,733. Eksponensial, Y sekian, R kuadratnya 0,6 sekian. Polinominal, Y-nya sekian, R kuadratnya 0,76. Seterusnya sampai ketemu semuanya. Kita lihat satu-satu, ternyata yang paling tinggi nilai R kuadratnya adalah polinominal. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung proyeksi dengan tabel Excel. Jadi bisa kita menghitung proyeksinya, kita pakai rumus ini. Bisa kita lakukan penghitungan di Excel. Ini adalah proyeksinya, jadi sampai tahun 2025, proyeksinya adalah meningkat sampai sekitar 9 juta kunjungan wisata. Ini dari hasil hitungan manual berdasarkan rumus Y-nya. Kemudian kita coba buat grafik trend line-nya, ternyata memang sesuai gitu ya, 2025 kurang lebih sekitar 9 juta. Ini adalah contoh analisis trend line dengan Excel. Apakah 2025 ini wisatawan akan benar-benar 9 juta gitu ya? Bisa ya, bisa nggak? Bisa sesuai 9 juta, kurang-kurang dikit, ya masih di sekitaran situ. Bisa jauh meningkat, misalnya di tempat wisata tersebut menawarkan berbagai atraksi baru, paket wisata baru, kemudian fasilitas-fasilitas baru gitu ya. Jadi banyak wisatawan yang lebih tertarik gitu untuk datang ke situ. Promosinya juga semakin gencar. Nah, itu bisa saja di tahun 2025 semakin banyak lagi nih wisatawan yang berkunjung. Atau sebaliknya, bisa jadi wisatawannya semakin sedikit. Harusnya kalau kita lihat analisis sampai 9 juta gitu ya, ternyata di 2025 itu hanya 6 juta di bawahnya, atau malah lebih turun lagi. Itu juga bisa saja terjadi. Misal di masa mendatang ada wisata baru yang berdekatan yang menjadi pesaing gitu misalnya. Jadi wisatawan pecah nih. Tidak hanya ke wisata tersebut, tapi mulai pecah ke objek wisata lainnya. Atau tiba-tiba ditutup karena misalnya bencana alam atau apa lain sebagainya. Jadi bisa saja hal tersebut terjadi di luar kendali kita. Ya nggak masalah, kita kan hanya sebagai planner ya. Kita cukup memproyeksikan di masa mendatang seperti apa, dan kira-kira kalau kondisi seperti ini apa yang perlu kita lakukan. Ini dari aspek trend line. Tapi mungkin selain trend line, kita juga bisa melengkapi dengan analisis-analisis kecenderungan yang lain. Kebijakan politik misalnya, kebencanaan, dan lain sebagainya. Sehingga bisa menjadi pelengkap analisis trend line ini. Oke, mungkin itu saja untuk analisis peramalan dan analisis proyeksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.